welcome back to my YouTube channel. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bioteknologi, khususnya yaitu bioteknologi konvensional pada bidang pangan. Yuk simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengonsumsi berbagai olahan makanan yang terbuat dari yogurt, keju, roti, kecap, atau tempe. Tahukah teman-teman, kalau bahan makanan tersebut merupakan produk bioteknologi? Apa sih itu bioteknologi? Yuk simak video berikut ini karena kita akan mempelajarinya pada video kali ini. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, dan teknos teknologi yang berarti ilmu biologi yang menerapkan prinsip teknologi. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lainnya, maupun produk dari makhluk hidup seperti alkohol, asam organik, antibiotik, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada bioteknologi konvensional. Simak videonya sampai tuntas ya. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu ada bidang pangan, yang kedua bidang pertanian, yang ketiga bidang industri, keempat bidang pengobatan, dan yang terakhir, yang kelima yaitu peternakan. Mari kita bahas aplikasi dan contohnya pada bidang pangan. Pada bidang pangan, produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional yaitu berupa yogurt, keju, roti, kecap, cuka, dan tempe. Yogurt merupakan salah satu produk hasil olahan bioteknologi konvensional yang sangat populer saat ini dan bisa ditemukan dimanapun. Yogurt banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Makanan hasil fermentasi ini mudah ditemui dan diolah menjadi ragam menu. Proses pembuatan yogurt dilakukan oleh dua jenis bakteri yaitu Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini berfungsi untuk melakukan fermentasi agar gula laktosa dalam susu diubah menjadi asam laktat. Bahan utama pembuatan yogurt adalah asam laktat yang menyebabkan susu menjadi mengental dan memunculkan rasa asam yang alami. Yogurt merupakan cemilan yang menyegarkan karena memiliki sensasi rasa asam bagi penikmatnya. Keju menjadi salah satu hasil produk dari proses fermentasi bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional menggunakan mikroorganisme yang sudah dilakukan atau digunakan selama berabad-abad untuk menghasilkan produk makanan atau minuman. Keju dalam proses fermentasinya menggunakan mikroorganisme sebagai media pembantu. Dari sisi prosesnya, keju terbuat dengan cara memisahkan komponen yang padat dari susu. Agar pemisahan berlangsung dengan sempurna, maka perlu digunakan bakteri dan enzim. Keju dibuat dengan beberapa cara. Berikut cara pembuatan keju dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu ada tahap pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pertama yang dilakukan. Proses ini dilakukan untuk memanaskan suhu susu pada suhu 70 derajat Celcius yang berfungsi sebagai pembunuh bakteri patogen. Setelah sudah dilakukan pemanasan, susu akan didinginkan pada suhu 32 derajat Celcius sebagai media untuk membunuh bakteri. Teknik pengemasan susu dilakukan untuk tahap penambahan bakteri asam laktat. Bakteri yang digunakan yaitu bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Peran dari bakteri tersebut untuk menghasilkan proses glikolisis yang mengubah asam laktat menjadi asam asetat. Hal tersebut mengakibatkan pH susu menjadi lebih asam. Bakteri juga digunakan untuk membentuk cita rasa dan tekstur yang berbeda-beda pada keju. Selanjutnya yaitu masuk pada tahap pemisahan atau biasa dikenal dengan dadih dan whey. Tahap ini harus dilakukan dengan konsisten
Karena kalau tidak, dadih dan whey-nya akan bersatu lagi karena pada umumnya mereka memiliki sifat yang sangat tidak bisa dipisahkan. Selain rasa dan baunya yang cukup tajam, keju alami biasanya dijual sangat mahal. Jika proses pemeraman keju alami lebih lama, usia keju alami tersebut makin tua, maka makin mahal harganya dan makin tajam cita rasanya. Berbeda dengan keju alami, selanjutnya kita masuk pada keju olahan. Proses pembuatan keju olahan dapat dimodifikasi sedemikian rupa, seperti misalnya modifikasi untuk menghasilkan keju olahan berkadar lemak rendah atau keju dengan berbagai rasa dan tekstur. Rasa keju olahan dibuat lebih ringan dengan nilai kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan keju alami. Kalau berbicara tentang keju, sepertinya tidak afdol jika kita tidak membahas sejarah singkat tentang keju. Sebenarnya, keju ini sudah ditemukan sangat lama sekali. Keju awalnya ditemukan oleh orang-orang Yunani kuno pada tahun 800 sebelum Masehi. Pada tulisan, pria bernama Aristeus ini merupakan orang yang pertama kali membuat keju. Keju sudah menjadi bahan pangan sehari-hari, maka tidak heran jika keju banyak ditemukan pada acara kebudayaan ataupun kehidupan sehari-hari. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti termasuk dalam salah satu produk bioteknologi konvensional karena adanya proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Roti dibuat melalui dua proses, yaitu pembuatan dan pemanggangan, di mana keduanya sangat penting dalam menentukan mutu produk akhir dari roti. Jenis roti ada berbagai macam, yaitu roti kukus, roti panggang, dan roti goreng. Roti tawar dan roti manis merupakan jenis roti yang dipanggang. Hampir semua jenis roti dibuat dengan proses yang sama, yaitu pencampuran atau mixing, fermentasi, pembentukan atau proofing, pengemasan, pencetakan, pemanggangan baking, penurunan suhu, dan terkadang pengirisan. Proses fermentasi ragi mengubah gula dan karbohidrat di dalam adonan menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan alkohol. Terbentuknya zat inilah yang membuat adonan mengembang, membentuk pori-pori dan beraroma harum ketika dipanggang. Mikroba utama pada ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka adonan akan semakin mengembang dan roti yang dihasilkan akan semakin empuk. Namun, penambahan ragi juga dapat mempengaruhi rasa, tekstur, dan warna pada roti yang dihasilkan. Proses fermentasi akan ideal apabila terdapat keseimbangan antara jumlah ragi, gula, garam, air, suhu adonan, serta derajat keasaman adonan. Kecap merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh bioteknologi yang memakai bahan dasar kacang kedelai. Umumnya, secara tradisional, proses pembuatan kecap akan melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi yang menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus wendti. Sedangkan di negara Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga menggunakan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma yang khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai akan dicuci hingga bersih, lalu direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus akan diberikan air garam dengan jumlah yang telah disesuaikan. Setelah beberapa saat, jamur akan berkembang dan menghasilkan enzim yang akan mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana yang menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino nantinya akan mengalami reaksi yang membentuk ikatan aminoglikosida dan menghasilkan warna coklat gelap yang menyerupai warna hitam.
Nah, berdasarkan proses tersebut akan terbentuk campuran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring guna memisahkan cairan dengan biji kedelai. Lalu, dilanjutkan dengan proses dipanaskan guna mematikan jamur ataupun bakteri. Asam cuka merupakan hasil olahan makanan melalui fermentasi. Fermentasi glukosa secara anaerob menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol. Fermentasi etanol secara aerob menggunakan bakteri Aractobacter aceti menghasilkan asam cuka. Proses pembuatan asam cuka melalui dua tahapan proses fermentasi, yaitu tahap pertama adalah fermentasi gula hasil hidrolisis secara anaerob menjadi etanol oleh aktivitas yeast. Kemudian tahap kedua adalah fermentasi secara aerob dilakukan oleh bakteri Aractobacter aceti untuk mengoksidasi etanol menjadi asam cuka. Produk yang terakhir yaitu ada tempe. Tempe merupakan salah satu produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Bahan utama dalam pembuatannya yaitu kacang kedelai. Tempe adalah jenis makanan tradisional yang dihasilkan melalui beberapa tahapan pengolahan, di antaranya pemberian ragi dan pemeraman. Tempe termasuk produk bioteknologi yang memanfaatkan jasa fermentasi dari mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat menjadikan kedelai menjadi tempe adalah jamur Rhizopus. Jamur Rhizopus dapat membentuk benang-benang halus berwarna putih atau disebut dengan hifa. Hifa inilah yang dapat membentuk kedelai yang satu dengan yang lainnya menjadi tempe. Pemanfaatan jamur dalam tempe juga mampu menghasilkan enzim proteolitik yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino agar siap diserap oleh tubuh. Unsur penting yang terdapat dalam tempe yaitu asam lemak, vitamin, antioksidan, dan asam first. Tempe memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, yaitu mengatasi diare, mencegah hipertensi, mencegah osteoporosis, mencegah kanker, menurunkan kadar kolesterol, dan juga menanggulangi anemia. Nah, dengan begitu mengonsumsi tempe dapat berperan penting bagi kesehatan manusia. Sekian video kali ini. Thanks for watching. See you guys.